Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di White Shot Metro TV. Selain Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pemerintahan Jokowi JK kemarin juga meluncurkan Kartu Keluarga Sejahtera atau yang lebih dikenal dengan KKS. Nah, KKS ini menggunakan dana APBN sebesar 6,2 triliun rupiah dan setiap keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulannya. Pada zaman pemerintahan SBY juga pernah ada Kartu Perlindungan Sosial ya, atau disingkat juga dengan KPS. Dan sedangkan pada saat mengantisipasi kenaikan harga BBM, SBY juga pernah meluncurkan yang namanya bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Nah, ketika itu per kepala keluarga ini mendapatkan dana sekitar Rp600.000. Lantas apa bedanya antara KKS pada era Jokowi dan BLSM pada era SBY? Bagaimanakah operasional teknis keduanya? Bagaimana pula kemungkinan tumpang tindih antara BPJS, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat? Kami akan membahasnya bersama dua politisi. Di sini sudah ada Ibu yang gelis, Ibu Rieke Diah Pitaloka. Sampurasun. Assalamualaikum. Merdeka semuanya. Jangan gitu loh, ada Bang Ramadan Pohan juga. Ini jadi rooming nanti. Jangan rooming gitu dong. Halo Bang Ramadan Pohan, selamat datang ya dari Partai Demokrat. Oke, tapi sebelum kita mulai pembicaraan yang panas ini, pemirsa, kita akan melihat dulu tayangan berikut di mana pemerintahan Jokowi JK meluncurkan 3 program pro rakyat, yakni Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan yang terakhir Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Nah, program ini sejatinya hampir sama dengan yang pernah dilakukan pemerintah SBY, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera KKS, yang pada dasarnya ini sama dengan bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM. Mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya yang berdampak pada masyarakat kelas bawah, pemerintahan Jokowi JK menyiapkan bantalan sosial yang diluncurkan sejak Senin kemarin. Kali ini pemerintah memberikannya dalam bentuk 3 kartu: Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Khusus untuk Kartu Keluarga Sejahtera, pemerintah menganggarkan dana APBN sebesar 6,4 triliun rupiah dengan rincian 6,2 triliun rupiah untuk KKS dan 199 miliar rupiah untuk pembuatan kartu. Mendorong penerimanya untuk menjadikan ini sebagai modal peningkatan usaha ekonomi produktif keluarga gitu. Jadi tidak untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Jadi harapannya adalah bahwa kalaupun ada pengalihan subsidi BBM, maka subsidi BBM ini kan selama ini 70% yang menikmati kelas menengah ke atas. Ini akan dialihkan kepada kelompok 40% terbawah. Setiap keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera akan mendapatkan uang Rp200.000 per bulan. Kartu ini sebenarnya melanjutkan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial sebagai program percepatan dan perluasan sosial. Saat mengantisipasi kenaikan BBM bersubsidi, pemerintahan SBY pernah meluncurkan program bantuan langsung tunai menjelang pemilu 2009 dan bantuan langsung sementara masyarakat BLSM pada tahun 2013. Dua program tersebut saat itu banyak kalangan menilai penuh nuansa politis karena diluncurkan menjelang pemilu. Penyesuaian harga BBM khususnya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Secara garis besar ada 2 kelompok program yang disiapkan. Yang pertama adalah program percepatan dan perluasan perlindungan sosial atau P4S. Program ini merupakan percepatan dan perluasan dari program-program perlindungan sosial yang sudah ada selama ini. Yang kedua adalah program khusus yang bersifat sementara yang terdiri dari bantuan langsung sementara masyarakat atau BLSM dan program infrastruktur dasar. Jumlah penerima BLSM pada tahun 2013 mencapai 15,5 juta jiwa. Jumlah ini hampir sama dengan penerima KKS pada tahun 2014 ini. Lantas bagaimanakah pemerintahan Jokowi JK bisa menjanjikan bahwa pelaksanaan program pro rakyat ini akan jauh lebih baik daripada pemerintahan SBY? Implementasi di lapangan dan salah sasaran bisa menjadi pengalaman yang berharga. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ada sejumlah kartu yang dibagikan dalam program andalan Jokowi JK. Nah, apa saja kartu tersebut dan apa saja fungsinya? Nah, kita punya informasinya berikut ini. Mari kita saksikan di layar televisi Anda.
Iya, ini dia gambaran dari kartu keluarga sejahtera, pengganti kartu perlindungan sosial yang berfungsi sebagai penanda keluarga kurang mampu. Dan kemudian juga ini pendistribusiannya bisa Anda saksikan di sini. Dan Kartu Indonesia Sehat targetnya 4.451.508 orang. Oke, silakan ke grafik berikutnya. Ya, dengan format ini berupa manfaatnya merupakan asuransi kesehatan dengan premi, begitu ya. Nah, ini dia distribusinya. Kartu sakti ya. Tiga kartu. Baik. Ya. Oke, baik, langsung saja kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kita ada tiga kartu nih, ada tiga kartu ya. Kita coba belah satu-satu dulu nih, Mbak. Kita Mbak Rika dulu deh, Mbak Rika nih. KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, ini nih kita pengen dulu dapat klarifikasi saja, KKS ini apa bedanya dengan BLSM? Kalau dulu kan ini merupakan satu bentuk kompensasi dari diangkatnya subsidi BBM. Nah, ini juga seperti itu tidak? Saya masih berpegang pada pernyataan Presiden, juga pernyataan Ibu Puan Maharani, bahwa baik KIS maupun KIP dan KKS itu bukanlah kompensasi dari kenaikan BBM, atau dengan kata lain tidak ada hubungannya dengan kenaikan BBM. Dan jangan sampai kemudian orang menganggap ini dibagikan karena mau menaikkan harga BBM. Itu yang harus diklarifikasi oleh kita. Kita bicara dari konteks konstitusi dulu. Pasal 28 tentang kesehatan, pasal 31 tentang pendidikan, saya selalu bawa undang-undang dasarnya. Pasal 34 ini tentang kemiskinan, KKS ada di situ, KIP di 31, kesehatan ada di 28, dan kemudian kalau bicara tentang BBM itu urusannya dengan pasal 33. Jadi tidak bisa dicampur adukan logika konstitusi kita antara persoalan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan KKS itu dengan kenaikan harga BBM. Kalau ada yang mencampur adukan siapapun saat ini, berarti ini ada kebingungan untuk mencari pembenaran keinginan untuk menaikkan harga BBM. Jadi ini artinya Rp200.000 per bulan ini akan terus diterima tanpa jangka waktu tertentu bagi keluarga saya miskin sendiri Indonesia. Saat ini kan tidak di pemerintahan, tetapi menurut saya kedepannya tentu harus ada koreksi. Ada contoh kebijakan politik yang cukup baik yang sekarang ini sedang berjalan di Surabaya, misalnya Jawa Timur. Ada yang namanya, kalau Soekarno menyebutkannya politik harga. Bagaimana kesejahteraan itu sebetulnya terbagi dua, yaitu meningkatnya penghasilan, naiknya daya beli masyarakat, dan kemudian yang kedua adalah menurunnya pengeluaran rakyat. Menurunnya pengeluaran rakyat itu lewat apa? Lewat hadirnya negara. Melalui program-program saat ini adalah perintah konstitusi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahannya. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan KKS itu sendiri. Oke, terlepas dari memang sudah tercantum dalam nawacita Jokowi JK, program pemerintahan Jokowi JK, bahwa memang ingin mengimplementasikan waktu itu masih menjabat sebagai gubernur gitu, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Ini ingin diimplementasikan terhadap negara gitu, bentuknya negara Indonesia. Hadirnya negara. Betul. Nah, tapi apakah nuansa dengan naiknya harga BBM yang sudah terlanjur, kan belum diputuskan, belum diputuskan, betul, belum diputuskan. Rumornya sudah terlanjur menyebar. Kita berjuang dulu ya. Pak Ramadan juga pasti akan mendukung. Pak Ramadan melihatnya bagaimana sih ini? Ini ada bedanya nggak sih dengan BLSM waktu itu? Ya, yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat miskin, rakyat Indonesia, Demokrat pasti akan mendukung. Itu satu. Yang kedua itu bahwa program ini kan memang ditujukan untuk rakyat ya, baik itu Jakarta Indonesia Kartu Indonesia Pintar ya, ataupun Indonesia Sehat dan Keluarga Sejahtera. Itu kan memang ditujukan ke sana gitu ya. Dan kita tahu bahwa perintah konstitusi dan juga hak dasar manusia Indonesia untuk memperoleh jaminan pendidikan dan kesehatan. Dan kita bersepakat di sana dan kita mendukung ya. Nah, dan hanya saja memang harus masih ada
Hanya saja memang harus kita tajamkan lagi, ada beberapa pertanyaan publik di sana yang perlu dijawab juga oleh pemerintahan Apa salah satu Jokowi. contoh yang paling sering publik menanyakan pertanyaan? Yang pertama itu kalau misalnya jaminan kesehatan JKN itu kan waktu era SBY itu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, ada jaminan hukumnya ya. Payung hukumnya, dan kemudian lagi itu juga menggunakan dana negara, ya sudah tersebar di 126 juta peserta JKN, ya jaminan kesehatan nasional tadi sudah tersebar. Nah ini kan harus dijawab, apakah orang yang sama akan menerima bertubi-tubi ke sana berulang kali?